I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone sendiri dipopulerkan oleh Sir John Wheatstone pada tahun 1843 dan jembatan Wheatstone sendiri memiliki definisi, yaitu jembatan Wheatstone merupakan suatu rangkaian listrik yang digunakan untuk mengukur nilai suatu tahanan yang belum diketahui besarannya, atau jembatan Wheatstone sendiri dapat dikatakan sebagai suatu sistem pengukuran elektronik yang digunakan untuk mencari nilai resistansi yang tidak diketahui besarannya. Adapun manfaat dari jembatan Wheatstone, yang pertama, mengetahui gangguan pada kabel dalam pentanahan. Yang kedua, mendeteksi kesalahan pada kabel multipolar. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan pada saluran telepon dan mendeteksi kesalahan pada saluran transmisi daya. Saya pernah baca dalam sebuah jurnal, rangkaian jembatan Wheatstone dapat digunakan untuk mendeteksi pergeseran tanah. Singkat saja, salah satu hambatan difungsikan sebagai variabel sensor. Apabila terjadi pergeseran, maka akan terjadi perubahan tegangan yang dikeluarkan. Nah, dari situlah dapat diketahui pergeseran tanahnya. Ini saya akan coba menjelaskan prinsip kerja dari jembatan Wheatstone. Jadi pada rangkaian jembatan Wheatstone itu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama yaitu kempalangan resistor, yang kedua adalah sumber baterai, dan yang ketiga adalah detektor nol atau yang sering disebut dengan galvanometer. Pada kempalangan resistor dapat 4 variabel, yaitu R1, R2, R3, dan Rx, di mana R1 dan R2 adalah nilai tahanan tetap, R3 adalah nilai tahanan geser yang dapat diatur dan diubah, Rx adalah nilai tahanan yang akan dicari besar nilainya. Dengan cara kita mengubah besaran nilai tahanan pada R3 sehingga galvanometer akan menunjukkan ke 0 volt, kita dapat mencari besarnya nilai Rx dengan menggunakan rumus Rx sama dengan R2 dikali R3 dibagi R1. Apa itu kode warna resistor? Kode warna resistor adalah nilai resistansi atau hambatan yang terkandung dalam sebuah resistor yang terdiri dari kode warna yang mengelilingi diameter resistor. Dapat kita lihat bersama, terdapat tabel kode warna resistor yang diatur oleh Electronic Industry Association yang dimulai dengan warna paling gelap yaitu hitam hingga warna lebih terang yaitu putih. Untuk warna emas, perak, dan tak berwarna itu termasuk ke dalam nilai toleransi yang terdapat pada gelang terakhir pada resistor. Terdapat 3 jenis kode warna pada resistor, yaitu 4 kode warna, 5 kode warna, dan 6 kode warna. Untuk 6 kode warna sendiri itu sangat jarang sekali digunakan dikarenakan memiliki nilai resistansi yang sangat tinggi. Cara membaca 4 kode warna pada resistor itu sangat mudah. Untuk 2 gelang warna pertama menunjukkan nilai dari resistansinya. Untuk gelang ketiga menunjukkan faktor pengali. Untuk gelang keempat yang berada paling kanan menunjukkan nilai toleransi resistor. Cara membaca resistor dengan 5 kode warna itu pada dasarnya sama saja dengan membaca resistor pada 4 kode warna. Perbedaannya hanya terletak pada nilai resistansi yang lebih spesifik karena nilai resistansinya lebih kecil dibanding resistor 4 warna. Fungsi dari tiap komponen resistor box itu ialah saklar pemilih satu daya, baterai internal, baterai eksternal, untuk memilih tombol pengatur daya dari baterai internal atau baterai eksternal. Kemudian terminal Rx itu untuk menghubungkan ke baterai eksternal. Multiply faktor pengali Rx sebagai pengatur faktor pengali agar sesuai dengan tahanan yang diukur. Kemudian terminal galva eksternal. Saklar tombol BA ditekan bersama GA untuk memulai pengaturan. Begitupun juga dengan tombol GA ditekan bersama dengan BA untuk memulai pengaturan. Resistansi tidak diketahui, yaitu terminal untuk menghubungkan dengan hambatan yang akan diukur. Kemudian dalam mengukur, arm dial, yakni tombol-tombol pengatur pengali, saklar pemilih MVR untuk memilih jenis pengukuran.
Terminal G, ground earth, yaitu terminal untuk menghubungkan ke ground. Galvanometer, yaitu indikator untuk melihat jarum bergerak atau tetap. Adapun cara untuk menggunakan portable Wheatstone bridge sebagai berikut. Yang pertama adalah mengatur tombol pengatur daya ke arah internal baterai atau INCBA. Kemudian, mengatur tombol R atau MV ke arah R yang berarti resistansi. Selanjutnya adalah membuka terminal RX dengan memutar tombolnya. Selanjutnya adalah kita akan menghubungkan resistor dengan terminal RX menggunakan kabel penjepit buaya. Setelah itu, mengatur tombol multiply sesuai dengan nilai tahanan yang akan kita ukur, seperti pada tabel berikut. Selanjutnya adalah mengatur tombol measuring dials sesuai dengan nilai tahanan yang akan diukur. Setelah itu, kita akan menekan tombol BA dan GA secara bersamaan. Tahap terakhir adalah kita harus memperhatikan jarum galvanometer. Bila jarum galvanometer sudah tidak bergerak atau berada di titik nol, maka pengukuran telah tepat. Kemudian, apabila jarum galvanometer masih bergerak, maka kita harus mengatur tombol measuring dials kembali. Contoh soal jembatan Wheatstone. Apabila diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 1,5 ohm, R4 sama dengan 1 ohm, dan R5 sama dengan 2 ohm. Apabila tegangan yang mengalir dari ujung kiri ke kanan adalah 16 volt, maka kuat arus yang melalui rangkaian nibok ini adalah, nah kita tahu bahwa R1 dikali R3 itu tidak sama dengan R2 dikali R4, sehingga hambatannya perlu diganti dengan hambatan lain, sehingga menjadi seperti berikut ini. Nah, setelah melalui perhitungan, dapatkan nilai RA itu sama dengan 1 ohm, RB sama dengan 1 ohm, dan RC sama dengan 0,5 ohm, sehingga rangkaiannya menjadi seperti berikut. Selanjutnya, nilai hambatan pengganti dapat kita cari dengan menggunakan rumus pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Sehingga, melalui perhitungan didapatkan R totalnya sebesar 2 ohm. Nah, untuk mencari nilai kuat arus, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan V dibagi R total, sehingga didapatkan I sama dengan 0,125 ampere. Contoh penerapan jembatan Wheatstone adalah pada pengukuran regangan besi atau beton baja menggunakan strain gauge. Strain gauge merupakan pita dengan rangkaian listrik yang digunakan untuk mengukur dilatasi benda uji berdasarkan perubahan tegangan. Strain gauge akan direkatkan atau ditempelkan kepada benda uji sehingga deformasi antara benda uji dan strain gauge adalah sama. Hal ini akan menyebabkan perubahan dimensi yang dapat menyebabkan perubahan hambatan dengan rumus R sama dengan Rho dikali L per A. Hambatan ini kemudian akan diolah dan dieksak kemudian disalurkan kepada jembatan Wheatstone.